mesin yang tadi boy, parah banget. Yang sedikit deh. Iya masyarakat itu lebih spesifik. Orang tua mereka, teman-teman lingkungan. Juga bilang orang buat anaknya salah. Apakah orang tua salah ketika pengen seperti itu? Orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan yang tidak perawan. Karena ada apa? Karena orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Salah. Apakah orang tua salah ketika pengen seperti itu? Ibaratkan Anda orang tua. Oke. Apakah Anda tahu calon menantu Anda itu nggak perawan? Tidak tahu. Tapi Kenapa? saya bisa memfilter. Oke. Filternya seperti apa, Boy? Dengan ajaran-ajaran atau aturan-aturan yang saya buat di rumah, membentuk pola pikir yang baik untuk dia, memperkenalkan bahwa gak perawan nantinya bakal gini, dipandang gini, yang perawan gini-gini, sok kamu tinggal pilih ya, mau yang ini, mau yang ini. Ya mungkin seperti itu kalau saya jadi orang tua. Jadi anaknya sendiri yang milih. Tapi ketika anaknya sendiri yang milih untuk memilih yang tidak perawan, ya gak ada salahnya. Anda memarahi? Enggak. Oh, kenapa? Saya hanya menanyakan kenapa kamu bakal milih yang seperti ini. Kan dia juga pasti punya alasan. Yang nggak perawan pun punya alasan. Dia menghilangkan keperawanannya itu gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara hal sepele yang menurut kita sepele, cinta. Bisa jadi yang menurut kita sepele karena uang. Padahal untuk mereka itu susah dapatnya. Dia mungkin butuh materi, dia mungkin nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya hingga ya mungkin ini cowok yang ngerti saya kasih segalanya buat dia. Mungkin di otak orang-orang atau cewek-cewek yang seperti itu gitu, saya nggak tahu. Cuma ini asumsi saya seperti itu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tinggal sudut pandang kita aja yang diluruskan. Mandang sesuatu itu gitu. Karena baik buruknya orang lain belum tentu ada dampaknya ke kita. Ngapain ngurus orang lain? Gitu. Jadi jangan menyalahkan generasi lama. Ya tapi Boy yang ngejudge itu tuh emang generasi lama, Boy. Enggak juga, generasi sekarang malahan banyak yang ngejudge, lebih toksik. Generasi lama nggak pernah main IG, generasi lama nggak tahu ada Facebook. Dia dikenalkan oleh generasi sekarang. Ya berarti. Oh. Berarti ya saya salah, Pak. Teknologi dibuat oleh generasi sekarang. Banyak disalahgunakan. Sekarang banyak ada yang ngomong-ngomong singgung sedikit ditangkap, minta klarifikasi, minta maafnya. Zaman dulu kita ngehina. Kamu tahu video Arab yang jadi imam kabur? Nggak tahu saya. Tahu nggak? Saya SMP dapat itu SD malahan. Tapi dia nggak ditangkap, nggak minta klarifikasi, minta maaf. Kenapa? Bebas-bebas aja sampai sekarang. Kenapa? Karena teknologi dibuat oleh siapa? Manusia. Generasi sekarang. Oh, iya, betul. Jadi kalau menyalahkan generasi lama, kita juga punya salah untuk generasi sekarang. Jadi, saya minta gini tentang pandangan pribadi, jangan bukan lihat salah baik, salah benarnya, tapi pure menurut kalian pribadi gitu. Ya, Boy. Gitu. Enggak. Jadi kesannya kayak orang tua menggurui anaknya gitu kan. Tapi iya, Boy, bener ya. Pikiran. Pikirannya tuh harus terbuka gitu, nggak boleh gitu. hanya dibatasi oleh satu ruangan gitu. Iya gitu. Salah. Ya bukan. Jadi di hidup itu bukan hitam putih, benar salah. Gitu. Jadi gimana tadi? Kemana nih yang Arab itu? Oh enggak, ganti. Ganti, Boy. Ganti, Boy. Gitu. Nah terus kalau misalkan tentang hal keperjakaan, kan sama juga nih konteksnya. Cuma beda gender, laki-laki sama cowok. Banyak lelaki dan saya sendiri pribadi berpikir bahwa keperjakaan laki-laki itu gak akan ada yang tahu. Ya. Terus nggak berbekas, jadinya banyak disalahgunakan oleh kebanyakan orang. Ya. Bahwa kita hubungan intim aja sama banyak cewek karena laki-laki nggak ada bekasnya. Oh, nggak bakal ada yang tahu. Iya, toh bakal ada yang tahu. Iya, betul, Boy. Tahu-tahu Raja Singa. Sekilis. Wow. Gitu kan. Ya gitu menurut kalian. Kok pengen ketawa dulu, Boy, nggak, Boy?
Aduh. Kok puas, boy? Menurut kalian kalau saya sih lihatnya nggak adil sih, Ya, Iya. nggak adil. Menurut kalian gimana? oh kayak gitu. Nggak, Nurul dulu aja. Nanti saya salah kontak lagi. Gimana ini lebih ke Ya, apa? pandangan Lebih ke Nurul tentang spesifik. pandangan Nurul tentang keperjakaan laki-laki itu seperti apa? Ya gitu sih, susah bedain ya, beda kayak perempuan. Tapi perempuan juga setelah saya baca kan nggak ada alat 100% yang menunjukkan bahwa Ya enggak, dari fisik dia adalah kelihatan perempuan pasti. oh iya, ada yang kayak gini jalannya gitu. Katanya saya pernah ngobrol Iya. Iya. pokoknya senang menurut pertahanan lempana. Nggak harus kayak gitu juga, anjing. Jadi ada lekukan di pantatnya. Nggak gitu juga, anjing. Katanya. Ya gitulah pokoknya kalau misalkan perempuan tuh pasti berbekas, kalau udah gitu Enggak. kalau ini gak ada jejak sama sekali. Adil nggak sih? Enggak Enggak. adil. Tapi kalau misalkan didapatinya di jodohnya gitu sama dia yang nggak perjaka, Iya. ya udahlah itu masalah kamu, nggak usah, aku nggak usah tahu gitu. Oh, Nurul tipenya kalau misalkan dia nggak perjaka, ya udahlah, keep itu untuk diri sendiri. Iya. Saya tidak akan mempertanyakan itu. Aku nggak usah tahu, jadi mending nggak usah tahu sekalian. Oh iya, Bodoh amat gitu. Tidak tahu itu bisa jadi juga lebih baik. Iya. Iya, Tidak tahu. daripada harus tahu kan. Berarti saya juga dulu nggak pernah belajar, jadi bagus juga ya. Jadi saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Bagus juga gitu buat sekarang. Nggak pernah belajar, suka bola itu bagus gitu. Berarti menurut Nurul ya begitu. Jadi menilai saya anak baik karena tidak belajar, tidak berprestasi. Karena saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ini efeknya bukan. 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 Jadi ketidaktahuan lebih baik Iya, itu lebih nggak baik. semua konteks masuk. Iya. Kalau kirain masuk gitu. Padahal saya tadi bersyukur, Sudah berbangga diri. Saya tidak pernah belajar, saya baik. Karena saya tidak tahu apa, saya baik. Kalau nggak tahu apa semuanya nanti bodohin orang. Kalau nggak tahu, Iya. iya. Berarti harus tahu atau Nurul juga. Nanti Kalau untuk konteks pasangannya gitu, dibodohin orang. Oh, benar. beda konteks lagi. Benar. Ya kalau soal itu jadi ya udahlah itu masalah kamu gitu. Ya Allah. Ya, nggak usah dibawa-bawa Nggak usah. dengan hubungan kita. Kamu udah milih aku udah milih kamu. Iya. Aku udah gitu. Kita udah klop gitu kan ya, Iya. istilahnya. Mungkin. Ya udah. Wah, mungkin. Ya. Karena nggak ada yang buat yakin kan kedepannya kalian bakal tetap bersatu. Ya misalnya. Iya, gitu. misalnya bersatu. Kalau Saya suka negatif kasusnya- aja, enak, ramai gitu negatif. Kalau kasusnya gitu. Bahaya ya, boy ya. Positif banget. Kalau jatuhnya kayak gitu. Ya udah kita mulai, kalau sama aku udah kita mulai lembaran baru lagi. Oh, jadi mungkin gini, simpelnya Nurul berpikiran tiap lelaki itu berjaka biar aman. Iya. Ya, biar aman gitu. Nah, kenapa aneh? Kenapa nggak setiap orang bisa berpikiran seperti itu? Kalau tiap orang bisa berpikiran Ya kan seperti itu aman. orang nggak sama. Iya, kalau tiap orang bisa berpikiran seperti itu, misalkan orang tua atau laki-laki, khalayak berpikiran bahwa setiap wanita itu perawan, ya aman. Tidak akan mempermasalahkan antara perawan dan tidak, gitu. Ya padahal kalau bisa, tapi nggak akan Kalau mungkin mah bisa. ya, tapi udah nggak bisa, Iya. gimana dong? Gimana Elga? Elga, tut. Ini saya orang bodoh, boy. Enggak, karena bodoh itu baik karena tidak tahu apa-apa. Iya, boy, saya emang kayak gitu sih, saya juga. Iya. Konteksnya bukan Oh, gitu. enggak. Bukan. Tapi kok nyambung ya? Gimana tentang keperjakaan Enda? Elga merasa perjaka lelaki itu emang salah satu mukjizat atau emang Iya, boy, salah satu mujizat bisa jadi salah karena satu kelebihan? kelebihan bisa jadi, boy. Soalnya sama teman saya mah banyak yang disalahgunain gitu, boy. Termasuk Anda sendiri? Oh, enggak. Oh enggak. Enggak akan konteksnya akan ke sana lagi. Iya enggak. Saya nanya doang. Enggak. Anda enggak mempersalahgunakan itu, tidak menyalahgunakan. Gini loh, boy. Dapet jaka perawan mah gitu ya, gimana kitanya. Iya. Dan menurut saya mah ya ini pacar saya jaga gitu anjing, jangan sampai kalau dia emang nggak perawannya jangan
nggak dimasukin juga anjing. Kalau misalkan dia perawan, jangan dimimitian juga. Ya, jaga. Iya dijaga tuh boy. Jadi Kita teh harus jadi generasi penjaga gitu boy. menjaga. Iya. Jadi udah tapi nikah dikawinnya juga mah. dijaga, Ah gitu. gimana boy? Enggak, jadi udah nikah juga. Ah, ini masih perawan? Enggak. Nggak gitu juga. Oh, enggak gitu juga. Katanya harus jadi generasi penjaga. Iya tuh anjing ya jaga we gitu boy. Iya, tapi gitu. kalau udah kalian teh, nikah, iya tapi kalian teh kudu ingat gitu boy. ya kalau udah nikah Anda Ya sakit hati boy. enggak, kalau udah nikah Anda tetap menjaga keperawanan pasangan Anda. Ya enggak juga tuh boy. Berarti Anda nikah Kan gara-gara ingin merusak keperawanannya dong. enggak boy, itu ada sunahnya boy malam Jumat. Oh, ada. Iya, Menurut syariat boy. Islam. Iya boy. Tapi iya, oke. Iya kan kamu nggak bisa jawab sekarang. Takutnya sensitif. Oh, iya, Boy. Saya pengen masuk ke gaya-gaya yang tidak ada di syariat Islam gitu. Kan jadi kita skip aja soalnya omongan. Oke. Ya, Saya tapi- tadinya mau masuk ke sana. Gitu, tapi oke lah. Gitu. Jadi Anda akan terus menjaga pasangan Anda supaya perawan. Tapi ketika Anda tahu bahwa pasangan Anda belum perawan sebelum nikah, Anda buang atau jual atau barter gimana? Pernah boy saya dapetnya kayak gitu boy. Pernah. Kenapa Anda bisa tahu? Ya, Dicoba dong. bukan coba boy. Jadi gini bos, kayak Ih gak aneh uyuhan. Oh, tahu dari orang lain. Iya. Aku tanyain kok dia ngeles kayak yang iya. Oh, kamu tanyain. Iya, Bangsat, Anda bangsat. Iya boy. Itu karena sakit hati, boy, ditanya status seperti itu. Oh enggak juga boy. Kalau Anda seperti Ingin itu. memastikan gitu. Iya boy. Saya harus memastikan gitu. Jadi gini boy. Nggak perawangin juga nggak masalah. Kenapa dipastikan? Emang Kan nggak nggak masalah. Iya, emang nggak masalah. Gini, Boy. Harus. Gini, Boy. Klarifikasi boleh dong, Boy. Iya, iya. Bener nggak, Boy? Boleh. Kayak Boleh. ibaratkan ada saya punya pacar misalkan si A gitu ya. Kata Rere, "Nggak kok kamu mau gitu." Kan si A udah Si A kan cowok gitu kan. Nggak mungkin perawan anjing. Iya, iya, iya. Ya, si A ini Iya. udah perawan. Gimana? Enggak, tahu Iwan Daek, si A kan Ya terperawan. pasti saya tanya dong. Boy, gitu, Boy. Yang kok kata Rere kamu nggak perawan? Hah? Enggak, aku masih perawan. Oh ya udah, saya lebih percaya ke cewek saya dok. daripada Gini, ke gini. kamu. Kalau Anda percaya ke pasangan Anda, Gak usah nanya. nggak usah nanya. Harusnya. Iya, boy kan harus memastikan atuh. Boy, Berarti ayo, Anda Boy. lebih percaya saya. Ya, tuh Tapi boy nggak saya. sepenuhnya percaya. Ya, saya salah, maaf. Enggak. Wassalam. Soalnya pernyataan yang Anda keluarkan tidak berbanding lurus dengan apa yang Anda lakukan. Iya. Enggak, boy. Saya orangnya gampang percayaan, boy. Soalnya mama saya juga percaya ke saya ketika saya minta uang buku 100.000, dia kasih. Padahal dia nggak tahu, nggak nanya dibeliin nggak bukunya. Nggak nanya gitu, karena dia percaya. Nah kalau percaya nggak usah nanya-nanya. Percaya, hup, ruksak kok ya. Gitu. Aduh, rahasia, boy. Semua masalah yang tahu ya Tuhan. Gitu jadinya. Orang kerja di mana sih? Perjaka, tetap ke perjaka. Perjaka, ya balik lagi tadi perjaka menurut Aga itu kayak gimana, bahwa apakah emang bukan wajib atau emang lumrah dipakai karena kedudukan lelaki mungkin menurut Aga lebih tinggi daripada wanita. Ada juga kan beberapa orang yang berpikiran seperti itu, kedudukan laki-laki, tapi ada cewek yang pengen setara gitu kan. Iya. Tapi kalau cewek ada pengennya suka, kamu kan cowok gitu kan. Padahal ceweknya tuh pengen setara gitu, boy ya. Ya, saya juga suka aneh. Itu nanyanya Ya, ke cewek, gitu. boy. Hmm. Kalau pengen nanya, kenapa sih cewek ada pengen cewek yang setara dengan laki-laki? Nah, Kenapa tuh, menurut tipe, Gimana ya? tipe orang yang pengen setara nggak sama disamaratakan dengan lelaki atau apa? Yang misalkan ya cewek juga boleh bekerja, Kalau untuk hal itu iya. terus cowok juga harus bisa masak, cowok juga harus bisa bersih-bersih rumah, cewek juga harus bisa ada jiwa pemimpin gitu. Jadi nggak sepenuhnya cewek harus ngikutin cowok karena kita sama. Ada tipe cewek yang kayak gitu. Iya, ya? ada beberapa pandangan seperti itu.
gitu. Ya menurut Nurul kayak gimana? Nah. Apakah Nurul itu Nurul tipe sama orangnya kayak gimana sih? Cewek yang kayak gimana gitu? Kak Nurul kayak gimana sih tipe orangnya sih? Iya. Itu kalau ada Aku mau nanya komen. sih. Ya, aku mau nanya dong Kak Nurul dong. Iya dong. Ngepes nih. Jadi kalau soal untuk kesetaraan Gender. gender itu emang harus ada undi beberapa porsinya, porsinya masing-masing. Tapi ketika untuk soal masalah jawab kepemimpinan, perempuan juga harus ada. Tapi ya tetap yang dominan laki-laki. Yang dominan itu laki-laki yang harus lebih mendominan. Jadi kita perempuan boleh pengen punya apa ya, keinginan sama rata kayak laki-laki, tapi tetap yang namanya laki-laki Pasti di atas. pasti selalu di atas. Harus. Kodratnya. Harus. Kodratnya di atas. Ya harus di atas. Iya, memimpin gitu. Mau Jadi- nggak mau, jadi mau nggak mau kita itu ya harus mau dipimpin sama dia gitu. Walau sepahit apapun gitu boy. Ya jadi menurut Nurul si cewek nggak apa-apa punya keinginan untuk setara, tapi jangan sampai Ngelunjak. jangan sampai benar-benar berpikiran bahwa Sama rata. Ambil alih gitu. karena bisa jadi si cewek lebih dominan. Mm-mm. Ya. Jadi porsi laki-laki pada seharusnya tidak kejadian gitu. Ya jadi misalkan yang ngurus aturan keluarga jadi si cewek, Iya, gitu. kayak gitu. Harusnya kalau cowok. Iya. Tapi lebih baik saya lebih setuju kalau emang dalam memimpin ya. Kalau menurut saya lebih baik apa yang pendapat saya, apa pendapat cewek saya Dipadukan. dipaduin Iya. biar bisa jadi sejalan. Ya tapi Menurut saya, Jangan satu kepala tapi Iya. satu kepala gitu. tapi di sini derajatnya cowok yang menentukan. Ya, nah gitu. oh jadi kita runding tapi keputusan tetap di cowok. Ya. Jadi harus Betul. tetap ada minta masukan dari pasangan. Heeh. Dari pasangan kita tuh Terlepas apapun hasil keputusannya yang cowok ambil itu menyakiti si wanita. Nggak selamanya keputusan itu menyakiti. Iya enggak, Ketika terlepas. jatuhnya- Jadi itu nomor berapa lah gitu. Yang penting keputusan cowok mutlak. Iya. Terlepas ya, balik lagi terlepas keputusannya menyakiti. Walaupun mungkin menurut Rere keputusan yang cowok buat itu menyakitkan gitu. menyakiti. Emang tugas wanita di sana boy bisa menerima dengan ikhlas keputusan sang imam gitu. tapi harus dengan alasan. Ya ini cewek gimana nih? Harus dengan alasannya. Eh. Harus dengan apa ya? Nanti Penjelasan logisnya. Sejelas-jelasnya Nggak sebelum mungkin ciri. seorang imam ingin menyebut Iya, gitu. menjerumuskan istrinya kayak lain. Iya gitu. Gitu kalau misalkan ketika memutuskan suatu keputusan sudah dirundingkan minta masukan ke pasangannya nggak dipakai gitu kan, sakit hati pasti ada ya, tapi kan namanya juga yang penting kita tuh udah ada ajakan seenggaknya ya. Kita udah ada ajakan, udah ada komunikasi buat berunding kayak gitu, buat berdiskusi kayak gitu. Berarti seenggaknya kita dihargai di sana, kita dihargai terlepas keputusannya nanti itu nggak memihak dari keputusan kita gitu. Ya bertolak belakang. Setidaknya kita sudah dihargai. Tapi ya si ceweknya berarti harus nurut-nurut aja Iya. dengan keputusan itu. Dengan kodratnya itu seperti itu sih Ya, kalau harus- menurut saya. Re. Harus nurut-nurut. Soalnya istri ngebangkang itu juga dosa kan buat Iya. istri. Tapi lelaki ngebangkang nggak dosa berarti. Enggak juga tuh, Re. Konteksnya juga. gimana juga gitu kan. Iya, enggak gini kan. Ngebangkang dalam kebaikan, oke. Ngebangkang dalam keburukan, Kayak gini. enggak oke. Oke, kita buat kasus. Kata si cewek, ayah, kamu jangan dulu kerja, soalnya aku lihat kamu lagi sakit, panas. Si cowok nggak ngerasa sakit dong karena kita tegar sebagai laki-laki, kita kuat. Nggak, gini mah gampang. Nanti malam juga atau siang juga, ayah udah sehatan, ayah berangkat kerja sekarang. Ayah kok nggak nurut aku sih? Kan aku, kata si ayah, kan aku imamnya. Aku harus bekerja demi kamu. Tapi kan ini demi kesehatan ayah. Nah, ketika si lelaki pergi membangkang kan, itu membangkang tidak nurut ke istri kan, itu dosa atau tidak? Enggak lah. Meskipun si istrinya sakit hati bahwa
keinginan saya tidak disetujui oleh suami saya? Keinginannya jatuhnya Untuk kebaikan gitu, Boy. Iya. Iya, Boy. tapi kan Jadi, alasan si mana suaminya karena- juga logis. Dia Ya. bekerja untuk nafkah mereka. Iya, jadi itu Tapi kan si istrinya suka, kita buat kasus si istrinya emang benar-benar ya daripada sakit, justru jatuhnya nanti ketika Kemampuan ayah dapat seorang- uang, justru nanti malah dipakai berobat bukan buat kita. kemampuan seorang pria untuk berangkat kerja untuk seorang wanita. Jadi si istrinya harus mengikuti keputusan mereka. Iya. Soalnya dia juga yang saya alami ya, saya mampu, ya saya pasti gerak. Saya nggak mampu, pasti saya bilang. Ya karena kalau laki sih harusnya gitu kan, kalau kuat ya bilang kuat. Tapi ada beberapa orang yang ya gitu sih, cewek tau lah, cewek ngerasa mungkinnya cewek ada ngeyelnya. Terus oke, nerima gitu keputusan apapun laki, tapi baut misalkan ibu, ada buntutnya. bu, ayo atuh, udah malam nih. Ayah tadi juga nggak ngikutin apa kata ibu. Ngapain ibu ngikutin suka kayak gitu? Tapi dosa kan si Iya. istrinya. Terus Dia suka ada yang punung-punung itu, tapi jadi salah satu cara untuk membuat si lelaki mengikuti kemauannya. Karena lelaki juga butuh kebutuhan biologis mungkin katanya juga. Tapi ketika si ceweknya misalkan nggak mau, terus dengan secara terpaksa misalkan ya udah ibu mah diem, ayah yang gerak misalkan ya gimana itu lah boy gitu kan boy. Kodratnya wanita itu melayani. Iya Pak ya. Satu, Jadi jangan banyak peminta gitu, jangan banyak minta karena melayani. karena kalau kepengen gitu boy, maksudnya konteksnya kewajiban dan keinginan. Tapi kalau misalkan yang konteks yang pertama itu melayani, yang menurut saya apabila saya menginginkan wanita enggak, ya dia dosa gitu. Berarti ketika mau harus mau, ketika pengen harus mau, Iya, nggak boleh enggak. enggak. Menurut saya. Itu. Menurut Ya, woi, saya. menurut Iya, Lu? dari syariat Islam harus kayak gitu, Kayak gitu. nggak boleh nolak. semarah apapun harus Semarah apa harus mau. harus. Harus Terkadang boy ngikutin. ada juga boy yang lagi marahan karena marahnya saking besar gitu boy, karena sudah saking marahnya gitu dan terjadilah hal yang tidak Diinginkan. hal yang diinginkan gitu ya. Terkadang itu juga bisa membalik. Ada beberapa orang yang saya dengar setelah kita marah dan kita melakukan itu tuh akan baik-baik saja gitu. Ada juga yang seperti itu. Meringankan lah, Meringankan, Meredakan meredakan renggangnya dengan ya hubungan seperti itu. kayak hubungan seks lah gitu. Heeh. Dilurusin lah. Berarti kesimpulannya bahwa laki-laki itu emang menurut kalian lebih di atas wanita seharusnya, jadi tidak sama rata. Iya, tidak sama rata. Heeh. Tidak sama rata. Baik, jadi untuk wanita-wanita yang banyak minta ke suaminya ya kurang-kurangin dosa katanya. Kodratnya itu kalian harus ngikut mereka, jangan banyak Buat yang aneh-aneh. udah nikah ya, Buat ya. yang udah nikah. Kalau yang masih pacaran mah bebas gimana? Yang pacaran gimana kalian juga, tapi Gimana bisa kalian, jadi Boy? ajang pacaran itu untuk latihan. Latihan, benar boy. Tapi di Tapi jangan nurut juga Iya. sama si pacar laki-lakinya, aku kayak gitu. karena kamu masih milik orang tua kamu. Iya, betul. Wah, aku bodoh ya. Jaga yang seharusnya kalian jaga, Nah. pertahankan yang seharusnya kalian pertahankan. Betul. Jangan sampai terbawa generasi sekarang yang jeleknya, baik yang bagusnya. Generasi lama sama generasi sekarang sama baiknya juga, tergantung sudut pandang kita. Ya mungkin dari kita sekian ngobrol-ngobrol tentang hal-hal ini. Jaga boy, omat boy. Aman. Terima kasih atas kedatangannya Nurul, Aga. Sampai jumpa kembali. Ya, see you. Hai, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk di-share, komen, lalu like sebanyak-banyaknya biar kita tambah semangat lagi. Dan subscribe juga ya. Klik juga tombol lonceng. Semoga kalian terhibur. Bye-bye.